Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. eh Perkenalkan, oh ya sebelumnya saya akan membahas tentang presentasi pengukuran besaran listrik yang dimana ini masih dasar. Awal saya belajar, bukan belajar sih, kayak awal saya melangkah di pengukuran besaran listrik. Oke, sebelum memasuki materi, sebelumnya perkenalkan, nama saya Naufal Alfiansyah, eh, dari Offering TEC. Oke, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu sebelum ini presentasi pengukuran besaran listrik, langsung memasuki yang pertama, yaitu ada sebentar kali ya. Oke. Manual aja. Ini yang pembahasan isi materi yang bab satu, yaitu dasar-dasar sistem pengukuran, dan bab 2 jenis instrumen dan karakteristik kinerja. Dari bab satu aja judulnya udah kita ketahui, yaitu dasar-dasar sistem pengukuran. Yang mana nanti menyangkut kayak seperti istilahnya ya, intinya dasar-dasar sistem pengukuran. Oke, yang pertama yaitu bab satu, kita bahas tentang latar belakang. Ya, pendahuluannya itu teknik pengukuran telah menjadi sangat penting sejak peradaban manusia. Ketika pengukuran pertama kali dibutuhkan untuk mengatur transfer barang dalam perdagangan barter guna memastikan pertukaran yang adil. Revolusi industri pada abad ke-19 mendorong perkembangan pesat, instrumen, dan teknik pengukuran baru untuk memenuhi kebutuhan teknik produksi terindustrialisasi. Sejak saat itu terjadi pertumbuhan yang pesat dalam teknologi industri baru. Hal ini khususnya terlihat jelas sejak pertengahan abad ke-20 karena banyaknya perkembangan di bidang elektronika pada umumnya dan komputer pada khususnya. Hal ini pada gilirannya menuntut pertumbuhan paralel dalam instrumen dan teknik pengukuran baru. Bentar ya, ini sambil baca poin-poin penting. Oke, eh ini membahas tentang kayak pada zaman dulu itu terjadinya barter, istilah kayak kalau kata bahasa kerennya tuh pertukaran barang, melalui ke meskipun kita mempunyai barang apapun itu bisa ditukar dengan apa yang kita punya. Misal kita ingin pertukaran barang oleh oleh orang lain, itu bisa dinamakan istilah barter. Seperti itu. Oke, selesai latar belakang pengukuran, kita beranjak ke selanjutnya, yaitu satuan pengukuran. Di mana satuan pengukuran tersendiri ini ada berbagai macam, banyak satuan pengukuran di dunia kerja, di dunia perdagangan, terus kita istilahnya kita mengukur apapun itu yang ada di dalam rumah kita, seperti itu. Oke, satuan pengukuran. Satuan ukur pertama adalah satuan yang digunakan dalam perdagangan barter untuk mengukur jumlah yang dipertukarkan dan menetapkan aturan yang jelas tentang nilai relatif berbagai komoditas. Eh, se- Seperti yang saya jelaskan tadi,
pertukaran barter ataupun perdagangan barter. Istilahnya kita mempunyai barang apapun itu bisa kita barter sesuai pihak lain itu mau untuk membarter apa yang kita punya seperti itu. Sistem pengukuran awal tersebut didasarkan pada apapun yang tersedia sebagai satuan ukur. Untuk tujuan mengukur panjang, tubuh manusia merupakan alat yang praktis dalam memberi kita satuan tangan, kaki, dan hasta. Seperti kita mengukur badan kita, perbedaannya yaitu eh, istilahnya kita kalau di kelas tuh ada yang namanya sadam. Sadam dibedakan dengan ini mohon maaf ya, bukan rasis ataupun apa dalam kenyataan. Ini mencangkup contoh dari satuan pengukuran. Sadam dibandingkan dengan saya. eh Kalau Sadam tuh istilahnya ketika tingginya tuh 190 meter, sedangkan saya tuh 170 meter. Dan perbedaannya itu di kaki kita, panjang betis kita bisa dibedakan 190 dengan 170 meter. Itu udah beda 20 meter. Seperti itu. Dan tangan saya juga dengan tangan Sadam itu jauh beda, jauh panjang. Nah, dari situ kita bisa lihat perbedaan tubuh manusia dari tangan, kaki maupun hasta. Seperti itu, oke? Lanjut, satuan ukur pertama yang disempurnakan adalah satuan panjang meter yang didefinisikan sebagai 107 kuadran kutub bumi. Di sini saya mempunyai contoh apa ya? Satuan standar eh, satuan ukur lah intinya pengukuran iya panjang satuannya yaitu meter simbolkan oleh m massa satuan ukurnya yaitu kilogram untuk waktu satuan satuan ini satuan standarnya yaitu second untuk arus listrik ampere dan lain-lain macam-macam satuan pengukuran. Oke, setelah satuan pengukuran kita selesai dibahas, untuk selanjutnya yaitu desain sistem pengukuran. Oke, di desain sistem pengukuran sendiri yaitu sistem pengukuran terdiri dari beberapa elemen utama yang bekerja secara berurutan. Dimulai dari measurement, besaran fisik yang diukur. Lalu, sensor primer mengubahnya menjadi sinyal. Jika sinyal masih sulit diproses, elemen konversi digunakan untuk mengubahnya ke bentuk yang lebih mudah dibaca. Setelah itu, sinyal diperkuat dan disaring oleh elemen pemrosesan, kemudian dikirim melalui elemen transmisi ke lokasi lain. Hasil pengukuran ditampilkan atau direkam, dan akhirnya digunakan untuk pengambilan keputusan atau sistem kendali otomatis. Pemilihan alat ukur harus mempertimbangkan akurasi, sensitivitas, resolusi, kondisi lingkungan, biaya, daya, tahan, dan kemudahan perawatan. Dari desain sistem pengukuran dibagi menjadi, oke, soal lanjut. Eh, di desain sistem pengukuran sendiri ada, oh oke, saya tidak membahas yang intinya elemen sistem pengukuran. Di desain sistem pengukuran sendiri ini ada elemen sistem pengukuran yang dimana terdapat sistem pengakuan yang memberikan informasi tentang nilai fisik suatu benda, variabel yang diukur. Dalam kasus sederhana, sistem dapat terdiri dari hanya satu unit yang memberikan pembacaan keluaran atau sinyal sesuai dengan besarnya variabel yang tidak diketahui diterapkan padanya. Namun, dalam situasi pengukuran yang lebih kompleks,
Instrumen umumnya digunakan untuk menggambarkan suatu sistem pengukuran, baik yang hanya berisi satu atau banyak elemen, dan istilah akan digunakan secara luas di seluruh teks. Oke, untuk yang kedua yaitu memilih alat ukur yang tepat. Titik awal dalam memilih instrumen yang paling sesuai untuk digunakan dalam pengukuran suatu besaran tertentu di pabrik, manufaktur, atau sistem lainnya adalah spesifikasi karakteristik instrumen yang dibutuhkan. Untuk ini kita bisa simpulkan yang dimana kita harus memilih alat ukur yang tepat untuk apa ya? Untuk spesifikasi alat ketika kita mengukur suatu benda ataupun apa itu yang di luar sana tidak kayak di pabrik-pabrik kita tidak ketahui intinya kita harus memilih spesifikasi alat yang bagus sehingga sehingga angka yang tertera itu sesuai dengan dengan apa yang kita ukur dengan apa yang istilah dengan apa yang hmm, apa ya kayak istilah kayak beratnya berapa gitu tuh harus kita ketahui yang dan benar-benar nyata dan benar-benar akurat untuk perhitungannya seperti itu oke lanjut terutama parameter seperti akurasi pengukuran resolusi sensitivitas dan kinerja dinamis yang diinginkan nah seperti saya yang jelaskan tadi bahwa kita itu benar-benar pintar-pintar memilih alat ukur yang tepat sehingga kita mengetahui angka yang benar-benar ada dan cocok dengan berat yang dihasilkan oleh benda tersebut seperti itu oke lanjut yang ini ada aplikasi sistem pengukuran sebentar sistem pengukuran digunakan dalam tiga bidang utama. Pertama, dalam perdagangan untuk memastikan transaksi yang adil melalui pengukuran panjang, massa, dan volume. Kedua, dalam pemantauan, baik di kehidupan sehari-hari maupun industri, untuk membantu pengambilan keputusan dan menjaga akurasi alat. Ketiga, dalam sistem kendali otomatis, di mana pengukuran digunakan sebagai umpan balik untuk mengatur kondisi sesuai nilai yang diinginkan, seperti pengatur suhu ruangan yang menyesuaikan pemanas berdasarkan perbedaan antara suhu aktual dan suhu target. Hmm, untuk yang kita ketahui yaitu untuk zaman yang sekarang kan udah modern. Dulu itu kita memakai alat ukur seperti apa ya? Contohnya hmm, pengatur suhu. Sekarang modern udah ada digital udah bisa kita lihat di HP. Kita untuk kita mengetahui suhu atau cuaca sekarang ini yang ada di Indonesia, kita tidak perlu untuk memakai alat-alat yang zaman kuno. Kita udah ada aplikasi digital seperti handphone. Di situ langsung tertera suhunya berapa. eh kita bisa lihat seperti ya intinya istilah itulah. Contohnya tidak usah jauh-jauh entah membahas apapun. Oke, dari aplikasi sistem pengukuran ini ada untuk ada aplikasi kedua dari alat ukur adalah fungsi seperti kayak untuk keluar selama beberapa jam meskipun terdapat banyak kegunaan instrumentasi dalam kehidupan sehari-hari kita. Sebagai besar, fungsi pemantauan berfungsi untuk menyediakan informasi yang diperlukan agar manusia dapat mengendalikan operasi atau operasi industri tertentu. Seperti itu. Oke, lanjut. Sebentar. Oke. Penggunaan sebagai bagian dari sistem kendali, umpan balik otomatis merupakan area aplikasi ketiga dari sistem pengukuran.
menunjukkan diagram blok fungsional sistem kendali suhu sederhana di mana suhu TA ruangan dipertahankan pada nilai referensi nilai variabel bertorontol TA sebagaimana ditentukan oleh alat pengukur suhu. Kayak yang aku jelaskan tadi tidak jauh-jauh dari itu. Ini kayak sepertinya menjelaskan tentang AC, suhu ruangan ya. Suhu ruangan bisa menggunakan air conditioner. Oke, kita bisa jaga dengan itu. Terus, eh oke itu saja yang saya bisa beri contoh untuk aplikasi sistem pengukuran. Untuk selanjutnya kita oh ya, kesimpulan. Kesimpulan dari tadi yang saya bahas itu, teknik pengukuran telah menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia sejak zaman barter dan terus berkembang menuju sistem yang lebih akurat dan seragam seperti SI. Sistem pengukuran terdiri dari elemen-elemen yang paling mendukung, mulai dari sensor hingga pemanfaatan data. Penerapannya mencakup perdagangan, pemantauan, dan kendali otomatis di mana kualitas pengukuran sangat menentukan efektivitas sistem. Oke, dari kesimpulan ini kita bisa mengambil contohnya dari mulai dari sensor. Sensor udah bisa menggunakan sensor cahaya seperti TDR, seperti itu. Dan sensor-sensor lainnya udah banyak yang kita ketahui. Intinya sekarang tuh udah zaman modern sekali ya, pemirsa. Seperti itu. Hmm, sebagaimana sensor itu dipilih, komponen dipilih untuk kebutuhan pengukuran tertentu. Seperti kita kalau tidak ada sistem pengukuran, bagaimana kita untuk membangun rumah sebesar ini dan mengukur lebar panjangnya yang tidak kita ketahui melalui angan-angan saja. Apakah itu rumah jadi? Tentunya tidak kan. Jadi sih jadi, tapi rumah itu pasti bakal tidak sesuai presisi seperti itu. Oke, sebelum meranjak ke bab 2, mungkin itu saja yang bisa dijelaskan bab satu sepengetahuan saya dari bab satu itu saja. Untuk lebih jelasnya nanti kita pelajari berikutnya. Oke. Untuk bab 2 kita membahas tentang apa ya tadi? Bab 2 itu yaitu jenis instrumen dan karakteristik kinerja. Tentu kalian ketahui lah. Dari judulnya saja udah kita ketahui, udah kita bisa pahami dan mengambil isi-isi yang ada di judul ini yaitu jenis instrumen dan karakteristik kinerja. Seperti itu, kita lanjut ke bab 2 ya. Oke, wait. Tenang. Sebelum kita melanjut ke bab kedua, tentu saya membacakan pendahuluan dulu. Poin-poinnya yaitu pendahuluan bab ini membahas dua hal utama dalam dunia pengukuran. Bagaimana memilih instrumen yang sesuai dan bagaimana instrumen tersebut digunakan dalam berbagai aplikasi. Untuk itu, penting memahami berbagai jenis instrumen, termasuk perbedaan antara instrumen aktif dan pasif, tipe nol dan tipe defleksi, analog dan digital, alat petunjuk dan alat dengan sinyal keluaran, serta instrumen pintar dan non-pintar. Selain itu, bab ini juga mengulas karakteristik statis seperti akurasi dan sensitivitas, serta karakteristik dinamis yang menunjukkan bagaimana instrumen merespon perubahan nilai ukur. Semua karakteristik ini menentukan apakah suatu instrumen cocok digunakan dalam kondisi dan aplikasi tertentu. Di akhir bab dibahas pula pentingnya kalibrasi untuk menjaga akurasi pengukuran. Nah, dalam pendahuluan ini kita ambil yang saya ketahui saja.
Kalibrasi. Nanti saya akan jelaskan ketika poinnya sampai dari pentingnya kalibrasi. Oke? Dari pendahuluan udah kita bisa ambil apa saja sih yang dijelaskan dalam bab 2 ini. Tentu kita lanjutkan pembahasan dari bab 2 jenis instrumen dan karakteristik kinerja. Oke, wait. Hmm, Oke, lanjut saja ke tinjauan jenis instrumen. Nah, di sini tinjauan jenis instrumen, instrumen dapat dibagi lagi menjadi beberapa kelas berdasarkan berapa kriteria. Subklasifikasi ini berguna untuk menetapkan secara umum beratribut instrumen tertentu seperti kurasi, seperti akurasi, biaya, dan relevansi umum untuk berbagai aplikasi. Dari tinjauan jenis instrumen ini dibagi beberapa faktor, yaitu ada instrumen aktif dan pasif, ada instrumen tipe nol dan tipe di defleksi, ada instrumen analog dan digital, alat ada alat petunjuk dan alat dengan kekuatan sinyal, seperti itu. Baik, kita akan merombak isi dari berbagai tinjauan jenis instrumen. Yang pertama yaitu ada instrumen aktif dan pasif. Oke, instrumen dibagi menjadi instrumen aktif dan pasif berdasarkan apakah keluaran instrumen, apakah keluaran instrumen sepenuhnya dihasilkan oleh besaran yang diukur atau apakah besaran yang diukur hanya memodulasi besaran sumber daya eksternal. Oke, energi yang dikeluarkan untuk menggerakkan petunjuk sepenuhnya berasal dari perubahan tekanan yang diukur. Contoh, instrumen efektif. Instrumen aktif, sorry. Adalah indikator level tangki bahan bakar tipe pelampung seperti yang seperti yang ditunjukkan pada contoh yang ada di PPT. Perubahan level bahan bakar menggerakkan lengan potensiometer dan dan sinyal keluaran terdiri dari proporsi sumber tegangan eksternal yang ditetapkan di kedua ujung potensiometer. Energi dalam sinyal keluaran berasal dari sumber daya eksternal. Sistem pelampung transducer primer hanya memodulasi nilai tegangan dari sumber daya eksternal ini. Pada instrumen aktif, sumber daya eksternal biasanya dalam bentuk listrik, tetapi dalam bentuk kasus dapat berupa bentuk energi lain seperti pneumatik atau hidrolik. Oke, kita membahas pneumatik. Pneumatik itu setahu saya yang aku pelajari yang ada di SMK itu pneumatik itu menggunakan bisa ada dari kita menggunakan pneumatik itu apa ya? Kalau pneumatik itu kalau nggak salah menggunakan oil. Sebagaimana gambaran untuk dari pabrik-pabrik industri seperti pabrik gula dan lain-lain sebagainya. Untuk hidrolik ini, eh, pneumatik itu pneumatik itu menggunakan kompresor kalau nggak salah ya. Oke, pneumatik ini menggunakan kompresor menggunakan tenaga angin, di mana ada piston di situ yang apa ya seperti tekanan kayak untuk menggerakkan suatu sensor yang mana ketika pneumatik itu ditekan, cek. Nah, di situ ada sensor yang terdeteksi untuk menggerakkan suatu alat yang lainnya, seperti itu. Oke, yang hidrolik ini menggunakan oil. Jadi sistem kerjanya itu ada piston yang itu menekan. Jadi eh, penggeraknya penggeraknya itu istilahnya kayak penggeraknya itu menggunakan oil. Seperti itu untuk yang aku ketahui saja. Oke. Untuk dari
Ini instrumen aktif dan pasif. Instrumen aktif biasanya memiliki resolusi lebih tinggi karena energinya bisa dikendalikan. Namun cenderung lebih kompleks dan mahal. Itu saja sih. Oke, lanjut ada yang kedua itu ada instrumentasi tipe nol dan tipe defleksi. Kita rombak yang ini guys ya. Oke. Oke. Nah, ini untuk instrumen tipe nol dan tipe defleksi yaitu pengukuran tekanan yang baru saja disebutkan merupakan contoh baik dari instrumen tipe defleksi, di mana nilai kuantitas yang diukur ditampilkan dalam bentuk penggerakan jarum jenis pengukur tekanan alternatif adalah pengukuran bobot mati. Oke, yang merupakan instrumen tipe nol. Di sini pemberat diletakkan di atas piston hingga gaya ke bawah menyeimbangkan tekanan fluida. Pemberat ditambahi hingga piston mencapai level acuan yang dikenal sebagai titik nol. Pengukuran tekanan ini dilakukan dalam bentuk nilai pemberat yang dibutuhkan untuk mencapai posisi nol. Keakuratan kedua instrumen ini bergantung pada hal yang berbeda. Keakuratan jenis pertama tergantung pada linearitas dan kalibrasi pegas. Sedangkan keakuratan jenis kedua tergantung pada kalibrasi beban. Instrumen tipe defleksi menunjukkan hasil pengukuran melalui gerakan langsung seperti jarum jam pada manometer. Sementara itu, instrumen tipe nol bekerja dengan mencapai keseimbangan terhadap nilai referensi. Oke, kita bisa mengambil kesimpulan yaitu dari ini berarti instrumen tipe nol bekerja dengan cara mencari keseimbangan. Istilahnya kita itu berada dalam sebuah jembatan yang dimana kita harus mencari keseimbangan terhadap nilai referensi kita. Yang sebagaimana kita itu caranya jembatan itu tidak bergoyang seperti itu. Oke, bisa kita simpulkan untuk ini instrumen tipe nol dan tipe defleksi. Selanjutnya kita rombak yaitu instrumen analog dan digital. Masih banyak ya yang kita bahas. Oke, semangat semangat. Instrumen analog dan digital ini menghasilkan keluaran yang bervariasi secara terus-menerus seiring dengan perubahan kuantitas yang diukur. Keluaran tersebut dapat memiliki jumlah nilai yang terbatas dalam rentang yang dirancang untuk diukur oleh instrumen tersebut. Merupakan contoh instrumen analog. Saat ini masukan berubah jarum bergerak dengan gerakan kontinu yang halus meskipun jarum dapat berbeda di posisi yang tak terbatas dalam rentang geraknya. Jumlah posisi berbeda yang dapat dibedakan oleh mata sang terbatas. Perbedaan ini bergantung pada beberapa besar skala dan beberapa halus pembagiannya. Untuk yang digital, sebentar. Oke, kita bahas perbedaan. Perbedaan antara instrumen analog dan digital menjadi sangat penting dengan pertumbuhan pesat dalam penerapan mikrokomputer pada sistem kontrol otomatis. Setiap sistem komputer digital, yang salah satu contohnya adalah mikrokomputer, melakukan komputasinya dalam bentuk digital. Oleh karena itu, instrumen yang keluarannya dalam bentuk digital sangat menggantung dalam aplikasi semacam itu karena dapat dihubungkan langsung ke komputer kontrol. Instrumen instrumen menjadi kuantitas digital ekuivalen yang dapat dibaca ke dalam komputer. Konversi ini memiliki beberapa kelemahan. Pertama, konversi A per D menambah biaya yang signifikan bagi sistem. Kedua, waktu terbatas terlibat dalam proses konversi sinyal analog ke kuantitas digital. Dan waktu itu dapat menjadi kritis dan pengendalian proses cepat di mana akurasi pengendalian bergantung pada kecepatan komputer pengendali. Oke.
Nah, di sini eh ada perbedaan lagi. Instrumen analog menghasilkan sinyal keluaran yang berubah secara kontinus mengikuti besaran yang diukur. Oke, kita dapat mengambil kesimpulan dari instrumen analog ini. Dan selanjutnya seperti manometer jarum. Itu. Dan untuk yang instrumen digital memberikan keluaran dalam bentuk nilai distrit. Contohnya, penghitung putaran digital. Dari sini udah beda. Yang ini sinyal keluaran yang berubah secara kontinu mengikuti besaran yang diukur. Dan untuk yang instrumen digital yaitu memberikan keluaran dalam bentuk nilai distrit. Kalau ini sinyal keluaran yang berubah secara kontinu dan kalau digital keluaran dalam bentuk nilai distrit. Dan contohnya juga berbeda. Seperti kalau yang sinyal ini seperti manometer jarum. Kalau yang digital contohnya penghitung putaran digital seperti itu. Kalau yang analog ini masih kayak untuk kita apa ya? Contohnya itu hmm, apa ya? Ya istilah kayak jarum jam. Seperti itu aja. Kalau kita bahas rumusnya, untuk rumusnya ini masih belum aku pahami, tapi nanti kedepannya kita pelajari lagi, oke? Untuk yang keempat, ada alat petunjuk dan alat dengan keluaran sinyal. Untuk ini, instrumen dapat dibedakan menjadi alat petunjuk dan alat dengan sinyal keluaran. Alat petunjuk memberikan hasil pengukuran secara visual atau audio, seperti termometer kaca atau timbangan analog. Namun membutuhkan pembacaan manual yang bisa menimbulkan kesalahan. Sebaliknya, instrumen dengan sinyal keluaran mengubah besaran fisik menjadi sinyal listrik yang bisa langsung digunakan dalam sistem kendali atau perekaman data. Jenis ini lebih cocok untuk sistem otomatis dan integrasi teknologi. Oke, contohnya yang apa ya? Yang tadi ini alat menunjukkan memberikan hasil pengukuran secara visual dan audio. Nah, ini seperti bisa kita contohkan eh, timbangan, timbangan timbangan digital. Ketika kita menimbang, nah itu kan belum tentu apa ya alat itu akurat gitu. Belum tentu itu menunjukkan berat badan kita yang di timbangan itu angkanya seperti itu. Kalau yang ini instrumen dengan sinyal keluaran mengubah besaran fisik menjadi sinyal listrik yang bisa langsung digunakan dalam sistem kendali atau perekaman data. Seperti itu. Apa ya lagi ya? Hmm, oke. Oke, itu saja yang bisa saya jelaskan dari alat penunjuk dan alat dengan keluaran sinyal. Untuk selanjutnya yaitu ada instrumen pintar dan non pintar. Oke. Dengan berkembangnya teknologi mikroprosesor, muncul kualifikasi baru, instrumen pintar dan non pintar. Instrumen pintar memiliki kemampuan pemrosesan internal, memungkinkan fungsi tambahan apa ya? Memungkinkan fungsi tambahan seperti kalibrasi otomatis kompensasi dalam komunikasi dalam sistem kendali. Meskipun lebih kompleks, instrumen pintar sangat dibutuhkan dalam industri modern. Penjelasan lebih mendalam tentang instrumen pintar tentang instrumen pintar. Untuk contohnya yaitu termometer raksa hanya menunjukkan suhu secara visual. Manometer analog menunjukkan tekanan melalui defleksi jarum. Timbangan pegas memberikan pembacaan berat tanpa penyimpanan atau analisis. eh Oke, itu saja yang saya bisa jelaskan tentang instrumen pintar dan non pintar. Untuk selanjutnya yaitu kita akan membahas karakteristik statis instrumen. Apa sih karakteristik statis instrumen?
Oke, so, oke, karakteristik instrumen dan dinamis instrumen yaitu jika kita memiliki termometer di sebuah ruangan dan pembacanya menunjukkan suhu 20 derajat Celcius. Tidak masalah apakah suhu ruangan sebenarnya adalah 19,5 derajat Celcius atau 20,5 derajat Celcius. Oke, dari situ udah berbeda. Variasi kecil di sekitar 20 derajat Celcius terlalu kecil untuk memenuhi apakah kita merasa cukup hangat atau tidak. Seperti itu, oke? Ini kayaknya sepertinya mendeteksi suhu ruangan itu cocok untuk kita atau tidak, seperti itu. Dan ini perilakunya antara waktu ketika besaran terukur berubah nilai dan ketika keluaran instrumen mencapai nilai tetap sebagai respons. Sebagaimana karakteristik statis, nilai karakteristik dinamis yang tercantum dalam lembar data instrumen hanya untuk berlaku jika instrumen digunakan dalam kondisi lingkungan tertentu. Di luar kondisi kalibrasi ini, terdapat beberapa variasi dalam parameter dinamis. Contoh, pengukur tekanan dengan tentang pengukuran OE 10 bar memiliki ketidakakuratan yang diikuti sebesar 1,0% dalam membaca skala penuh. Dan di sini ada solusi yaitu kesalahan maksimum yang diharapkan dalam setiap pembaca pengukuran adalah 1,0%. Pembacaan skala penuh yaitu 10 bar. Untuk instrumen khusus ini, oleh karena itu kesalahan maksimum yang mungkin terjadi adalah 1,0%, 10 bar, 1/4, 0,1 bar. Oke, seperti itu. Contohnya, ini mengandung pesan yang sangat penting karena kesalahan pengukuran maksimum pada suatu instrumen biasanya berkaitan dengan pembacaan skala penuh instrumen tersebut. Mengukur besaran yang jauh lebih kecil daripada pembacaan skala penuh instrumen tersebut. Mengukur besaran yang jauh lebih kecil daripada pembacaan skala penuh. Berarti kemungkinan kesalahan pengukuran akan semakin besar kalau terjadinya seperti itu terus-menerus. Oke? Oleh karena itu, aturan desain sistem yang penting adalah instrumen dipilih sedemikian rupa sehingga rentangnya sesuatu dengan sebenarnya nilai yang diukur. Sehingga keakurasian terbaik dapat dipertahankan dalam pembacaan instrumen. Jelas, jika kita mengukur tekanan dengan nilai yang diharapkan antara 0 dan 1 bar, kita tidak akan menggunakan instrumen dengan rentang pengukuran 0 sampai 10 bar. Seperti itu. Untuk oke, so kita akan membahas mencangkup dengan kebutuhan kalibrasi tidak asing ya guys ya. Dengan kata kalibrasi itu. Oke. Di karakteristik dinamis ini instrumen dibagi. Oke, sebelum kita memasuki kalibrasi dan saya ada contoh dari ini karakteristik dinamis instrumen ada instrumen ordinal. Setiap instrumen yang di mana jika semua kondisi A1 an selain AO pada persamaan diasumsikan nol. Setiap instrumen yang berperilaku sesuai dengan persamaan dikatakan bertipe ordinal. Setelah terjadi perubahan angka pada besaran yang diukur pada waktu keluaran instrumen segera bergerak ke nilai baru. Pada saat yang sama yaitu T, seperti yang ditunjukkan pada gambar ini contoh 2.10. Saya tidak taruh di PPT soalnya ini lumayan banyak dan saya ada yang tidak dimengerti seperti itu. Potensioner yang mengukur gerak merupakan contoh yang baik dari instrumen semacam itu. Yang tegangan keluaran berubah seketika kita silder dipindahkan sepanjang
jalur potensial. Dan di contoh ini ada terukur kuantitas dan waktu. Oke, dan kita akan membahas instrumen orde pertama. Dan di sini tertera rumus jika D per dt digantikan oleh operator D pada persamaan kita peroleh dan menata ulang ini akan menghasilkan QU 1/4 B0 B OB0 sama dengan A0 B per Q. Oke, seperti itu rumusnya yang saya baca terhadap PowerPoint kok poin-poin penting yang ada di PPT ini. Untuk selanjutnya yaitu ada instrumen orde kedua. Instrumen orde kedua ini hmm, ini menerapkan operator D lagi A2D2 QO P A1 D QO. Oke, akan lebih mudah untuk menyatakan kembali variabel AO, A1, A2 dan B0. Oke, itu. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang apa ya? Kebutuhan kalibrasi. Nah, tidak asing lagi ya guys ya. Saya dari jurusan SMK kebetulan dulu ada magang di PT PLN Nusantara Power yang semana itu pembangkit listrik sebesar se-Asia Tenggara. Yang tepatnya ada di untuk lokasinya ada di Binor Python, Jawa Timur seperti itu. Nanti saya akan jelaskan kalibrasi itu apa sih? Apa sih kegunaan kalibrasi itu? Nah, seperti itu, oke? Itu yang saya butuhkan. Untuk kalibrasi sendiri ini yaitu karakteristik alat ukur hanya berlaku jika instrumen telah dikalibrasi. Instrumen baru biasanya sudah dikalibrasi oleh produsen, tetapi selama pemakaian perilaku bisa menyimpang dari spesifikasi awal karena faktor lingkungan dan mekanis. Tingkat penyimpangan tergantung pada jenis instrumen, frekuensi, penggunaan, dan kondisi operasi. Jika penyimpangan menjadi tidak dapat diterima instrumen, harus dikalibrasi ulang dengan mencocokkan pembacaan keluarannya terhadap instrumen standar kedua. Nah, tingkat penyimpangan, tingkat penyimpangan dari spesifik standar bervariasi sesuai dengan jenis instrumen, frekuensi penggunaan, dan tingkat keparahan kondisi operasi. Namun, akan tiba saatnya yang ditentukan oleh pengetahuan praktis ketika karakteristik instrumen akan menyimpang dari spesifik standar dengan jumlah yang tidak dapat diterima. Ketika situasi ini tercapai, instrumen perlu mengkalibrasi ulang kembali spesifik standar. Oke. Untuk contohnya yang saya ketahui itu fungsi kalibrasi itu untuk apa ya? Istilahnya kayak untuk aduh un- kayak untuk supaya seperti kita berkaca dengan rotari ya, rotari mesin permutaran rotari. Yang saya ketahui yang ada di tempat magang saya itu contohnya motor listrik ataupun turbin. Nah, rotari yang dihasilkan supaya maksimal. Nah, dalam motor itu tersebut kita harus mengkalibrasi supaya rotari mesin rotari tersebut lebih optimal. Intinya eh kerjanya itu supaya maksimum untuk menghasilkan energi sekian RPM sekian seperti itu. Yang ada di tempat magang saya itu saya pernah mengkalibrasi motor listrik. Nah, di mana motor listrik itu mengalami gangguan yang sebelumnya itu kita apa ya? Kita perbaiki atau kita istilahnya ada perbaikan. Nah, mau tidak mau kan motor tersebut akan kita bongkar dan kalibrasi apa ya pemutarannya itu agar kembali optimal kita perlu yang namanya kalibrasi supaya ketika ketika motor listrik tersebut eh, be-
ketika motor listrik tersebut itu running ataupun bekerja, yang gimana caranya kita harus untuk apa ya? Untuk mengoptimalkan cara kerja motor listrik tersebut seperti itu. Mohon maaf kalau contohnya tidak begitu jelas. Nah, oke, kita masuk ke dalam ringkasan. Ringkasan sebelum masuk ke ringkasan ini, kita apa ya? Banyak banget yang kita pelajari tentang bab 2 ini seperti yang kita bahas tadi kayak eh, tinjauan jenis instrumen, instrumen aktif dan pasif, instrumen tipe nol dan tipe defleksi, instrumen analog dan digital, alat penunjuk dan alat dengan keluaran sinyal, dan instrumen pintar dan non pintar. Oke, kita balik ke karakteristik dinamis instrumen. Kebutuhan kalibrasi. Dah, itu saja yang dapat saya bahas terkait materi yang ada di bab 2 ini. Untuk ringkasan, bab ini membahas berbagai kelas instrumen dan pengaruhnya terhadap penggunaan umum. Instrumen tipe nol lebih cocok untuk kalibrasi karena akurasinya, sedangkan tipe defleksi lebih praktis untuk pengukuran rutin. Dibahas pula perbedaan antara instrumen aktif dan pasif, analog dan digital, indikator dan keluaran sinyal, serta instrumen pintar dan non pintar. Selanjutnya dijelaskan karakteristik statis instrumen yang menentukan kualitas pengukuran saat pembacaan sudah stabil. Terdapat penekanan pada perbedaan antara akurasi dan presisi, di mana presisi tinggi tidak selalu berarti akurasi tinggi. Oke, sama saja dengan kita kembali lagi ke alat ukur. Alat ukur itu harus apa ya? Benar-benar kita harus memilih alat ukur yang tepat. Alat ukur, jikalau tidak tepat ataupun kita membeli dengan nominal harga ini, nah itu udah termasuk udah tidak tepat. Namun hasilnya juga ya tidak tepat gitu. Bab ini diakhiri dengan pembahasan karakteristik dinamis yaitu orde nol, orde pertama, dan orde kedua. Instrumen orde pertama dan kedua memerlukan waktu untuk mencapai kondisi tuna, sehingga membatasi frekuensi pengukuran berulang karena harus menunggu hingga respon dinamis selesai. Baik, yang saya untuk pemahaman selanjutnya kita udah udah segitu saja yang saya ketahui tentang bab satu dan bab 2 ini. Yang saya pahami, betul-betul saya pahami, udah segitu saja. Oke, thank you buat saya. Terima kasih. Terima kasih penjelasan materi terkait apa ya? Terkait dasar-dasar sistem pengukuran dan jenis instrumen dan karakteristik kinerja. Kita simpulkan yaitu ini masih benar-benar dasar-dasar sistem pengukuran. Bisa disimpulkan yaitu ya seperti ya alangkah baiknya kita apa ya? Bukan alangkah baiknya sih. Ini udah mengandung judul banget, udah dasar-dasar sistem pengukuran. Benar-benar kita dasar yang dibahas terkait yang saya materi paparkan tadi. Oke, so thank you buat saya. eh Terima kasih penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jikalau ada kata yang kurang berkenan, intinya yang kurang pas untuk Anda yang untuk Anda dengar, ya mohon maaf selebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.